Salam sehat dan sejahtera untuk para juri. Dan halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurea Mangesti Banyu Bening. Saya dari sekolah SD Yosudarso Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita yang berjudul Cipucuk Airnya Asin. Dengarkan sampai habis ya. Tersebutlah sebuah kampung, Parahubosok namanya. Di kampung itu hidup seorang kakek yang sudah renta. Pekerjaan sehari-harinya mencari rebon atau anak udang dengan menggunakan jaring. Setiap hari ia menyusuri tepi pantai sambil mendorong jaringnya. Hasil dari tangkapannya kemudian dibuat terasi. Kata orang, terasi buatan kakek ini dikenal sangat enak. Sampai sekarang pun, terasi buatan orang-orang di Parahubosok terkenal kelezatannya. Suatu hari, kakek renta itu mengembara, mencari tempat-tempat yang terdapat banyak rebon. Maklum saja, rebon muncul secara musiman. Setelah beberapa hari berjalan, ia sampai ke sebuah tempat yang sekarang disebut Cipucuk. Tempat itu belum banyak dihuni manusia. Setiba di Cipucuk, ia merasa lelah sekali. Apalagi udara di tempat itu tidak bersahabat. Panas dan gerah, bukan kepalang. Terik matahari membuat tenggorokan si kakek kering. Sayangnya ketika mencari air yang dapat diminum, susahnya bukan main. Selain rasanya asin, air di tempat itu kotor dan bau. Karena tak tahan menahan haus, si kakek menggali tanah untuk mencari air tawar. Ia membuat sumur kecil dan berharap akan muncul air tawar yang bersih dari dalamnya. Aneh bin ajaib, belum dalam ia menggali, air langsung keluar. Si kakek cepat-cepat meminumnya dengan perasaan yang gembira. Ketika hendak pergi lagi, muncul pikiran lain dalam hatinya. Sayang benar jika sumur ini ditinggalkan. Airnya tawar dan bersih, juga sangat bening. Begitu pikirnya. Dan kelihatannya air itu pun tidak pernah surut. Maka ia membatalkan untuk pergi lagi. Sebaliknya, ia memutuskan untuk tinggal di dekat sumur itu. Dibangunlah gubuk kecil, tidak jauh dari sumur buatannya. Anggap saja sebagai penunggu sumur, begitu pikirnya. Selama tinggal di sana pula, ia tidak meninggalkan pekerjaan sehari-harinya, yaitu mencari rebon dan membuat terasi. Sayangnya, lama-lama rebon di Cipucuk semakin susut. Maka ia memutuskan untuk pergi kembali mengembara, mencari tempat baru di mana rebon mudah didapat. Gubuk dan sumur buatannya terpaksa ia tinggalkan. Ketika kakek renta sudah lama pergi, datanglah seorang perempuan cacat yang juga sedang melakukan perjalanan jauh. Melihat ada sebuah gubuk, perempuan itu berniat hendak bertamu. Mungkin di sana ia bisa melepas lelah setelah melakukan perjalanan panjang dan melelahkan. Sambil terpincang-pincang, ia mendekati pintu gubuk dan mengucapkan salam. Rupanya gubuk itu sudah lama ditinggalkan. Maka perempuan itu memutuskan untuk menghuninya. Kebetulan pula tak jauh dari gubuk ditemukan sumur air bersih yang melimpah. Gubuk kecil itu pun dia benahi agar dapat ditinggali dengan nyaman. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberiku tempat berteduh yang nyaman. Begitu gumamnya. Kabar tentang keberadaan gubuk kecil dengan sumur yang airnya tawar dan bening itu tersebar ke kampung lain. Karena di daerah itu sulit didapatkan air bersih, maka orang-orang pun berbondong-bondong mengunjungi gubuk itu.
Selain karena penasaran dengan kabar tersebut, mereka bermaksud mau ikut menikmati air bersih itu untuk diminum. Sehabis mengambil air itu, banyak di antaranya yang memberikan imbalan pada perempuan cacat penunggu gubuk. Padahal perempuan itu tidak pernah meminta ganti atau bermaksud menjual air itu. Karena setiap hari selalu banyak orang yang datang untuk mengambil air, perempuan itu kebanjiran rezeki dari sumur yang ia temukan. Ia mendapatkan banyak uang. Kebutuhan sehari-harinya dapat dipenuhi lebih dari cukup. Karena dianggap telah memberi kebaikan pada kehidupannya, perempuan itu kemudian menata sumur dan gubuknya. Orang-orang yang akan mengambil air tidak dia perkenankan mengambil langsung dari sumur. Air dari sumur terlebih dahulu disimpannya ke gentong-gentong penampungan. Jika ada yang memerlukan air itu, bisa mengambilnya dari gentong-gentong itu. Suatu hari, ketika siang begitu terik, datanglah ke gubuk itu seorang kakek renta. Ia kelihatannya sangat haus dan memerlukan air untuk diminum. Sambil tertatih-tatih, ia mendekati gubuk itu. Bajunya compang-camping, rambutnya memutih, dan tubuhnya tampak ringkih dan ujur. Sesampainya di gubuk, ia langsung meminta air pada perempuan cacat penunggu gubuk. Kakek itu seolah-olah sudah tak tahan lagi menahan haus. Maklum, ia telah melakukan perjalanan panjang dan menahan rasa hausnya sepanjang jalan. Perempuan itu menyangka kalau si kakek renta yang datang ke gubuknya adalah orang kampung yang biasa mengambil air. Sangkanya si kakek hanya butuh air untuk keperluan sehari-hari di rumah. Kebetulan pula air di dalam gentong penampungan sedang kosong. Perempuan itu belum sempat lagi mengisinya. Maka perempuan penunggu gubuk itu menjawab permintaan si kakek. "Aki, kebetulan air tawarnya sudah habis. Yang ada hanya air asin. Saya belum mengambil air tawar lagi dari sumur." Mendengar jawaban itu, si kakek kesal dibuatnya. Ia menggerutu, "Air asin? Keterlaluan!" Lalu ia berjalan tertatih-tatih menuju ke arah sumur. Tongkat yang selalu ia bawa-bawa selama mengembara dimasukkannya ke dalam sumur. Setelah itu, ia cepat pergi tanpa ada seorang pun yang tahu kemana perginya. Perempuan penunggu sumur pun tak menyadarinya. Seperti biasa, perempuan itu mengisi kembali gentong-gentong penampungan dengan air yang diambilnya dari sumur. Sore hari, biasanya orang-orang akan berdatangan untuk mengambil air. Benar saja, menjelang sore, orang-orang kampung mulai datang. Namun, ketika salah seorang mencicipi air dari gentong, ia berteriak sambil menjulurkan lidahnya. "Ah, asin benar air ini!" Semua orang terkejut, tak terkecuali perempuan penunggu gubuk. Diambilnya air dari gentong, lalu dicicipinya. Benar saja, air di gentong-gentong itu kini telah asin semua. Perempuan itu sambil terpincang-pincang cepat menghampiri sumur. Air dari dalam sumur ia ambil dan ia cicipi lagi. Benar saja, semua air dari sumur kini berubah menjadi asin. Tak ada lagi air tawar yang bersih dan bening, yang terasa dingin dan segar ketika diminum. Perempuan itu tidak menyadari bahwa kakek yang datang siang tadi sesungguhnya kakek renta dari Parahu Bosok, orang yang dulu membangun gubuk dan membuat sumur itu. Terima kasih telah mendengarkan saya. Semoga kita semua tetap sehat. Dan satu lagi, pesan moral dari cerita ini adalah jangan menilai orang dari penampilannya saja dan berbuatlah baik kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih.